Setiap kali kamu dengar deliverance, pembebasan di sini, kamu kena ambil itu sebagai pelajaran kamu, supaya kamu jangan bekerja sama dengan roh jahat. Kamu kena ambil itu sebagai kamu punya pengajaran, supaya kamu jangan mengambil bagian di dalam itu. Sebab hari terakhir ini memang banyak kau, sangat banyak. Kita tidak dapat berlawan daging secara daging, sebab itu sangat dilarang Tuhan Yesus. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 hingga 21 saja. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Kan dibilang di sini banyak antikristus. Maksudnya itu memang pun banyak antikristus sekarang. Tidak semestinya kamu nampak dia terang-terang pakai jubah gelap, bertanduk, baru bilang, "Wih, antikristus kalau itu." Tidak semestinya, jemaat Tuhan. Dari sikap dia menyamar seperti domba, tapi sebenarnya dia serigala yang buas. Dia menyamar, jemaat Tuhan, menjadi domba yang baik, mendengar cakap, mendengar firman, tapi sebenarnya dia adalah serigala yang buas. Dan dialah antikristus. Tidak ada dusta di dalam kebenaran. Kebenaran tetap kebenaran. Ingat, Gembala Sidang sudah pernah mengatakan kebenaran tetap kebenaran. Di dalam firman ini tidak ada dusta. Semuanya terang dan benar. Sebab ini Alkitab, firman Tuhan ini adalah pribadinya Tuhan sendiri. Kalau kamu bilang firman itu yang berdusta, Abah bilang pribadi itu yang bermasalah dengan Tuhan. Bukan firman ini, pribadi itu yang bermasalah dengan Tuhan. Tuhan tidak ada masalah dengan kita kau. Tuhan sudah mencapai garis akhir. Kita lagi di jemaat Tuhan berpura-pura menjadi domba. Itulah maksud ayat di dalam ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Kalau mereka betul-betul domba yang baik, mereka tetap akan bersama-sama kita diangkat di sorga bersama Tuhan. Tetapi sekiranya mereka tidak sungguh-sungguh, mereka yang tertinggal di sini. Itulah yang tidak sungguh-sungguh dan itulah yang antikristus. Dorang tahu kebenaran, sebab dorang masuk di dalam gereja yang sama. Dan kebenaran itu mereka dengar.
sebab bukan daripada suara Roh Kudus yang mereka dengar, hanyalah suara hati, bisikan hati yang bukan berasal dari Roh Kudus. Dari buahnya lah kamu akan dapat mengenal mereka. Buah roh kan banyak, sedangkan 9 buah roh pun terus teranglah, saya sendiri pun belum tentu dapat menguasai 9 buah roh. Terus terang saja, kita mana boleh main, wih kalau saya berjaya sudah bang. Itu maksudnya kesempurnaan. Roh jahat berpura-pura menjadi domba untuk memanipulasikan iman yang lemah, pikiran yang lemah di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah kena berhati-hati, bukan saja domba, tapi berhati-hati dengan setiap pengajaran yang kamu dengar dari YouTube, mana-mana sosial media. Kan saya sudah kali-kali cakap, kalau tidak, itu yang kamu buat. Setiap apa yang kamu dengar dari itu sosial media, kamu dengar, oh ini betul. Jadi itu ayat kamu ambil untuk kamu nasihat orang, tapi kamu sendiri yang menasihat itu tidak melakukan. Timpang rohani jemaat Tuhan. Jangan kita hanya cakap, tapi apa yang kita nasihatkan itu kita tidak melakukan secara pribadi sendiri. Cakap itu senang, jemaat Tuhan. Melakukan itu, kamu sendiri boleh nilai. Sebab kamu sudah melipas tahap yang sebelum ini. Sekarang level pengertian kamu, sekarang semua kita di sini sangat berbeza. Dia sedang naik. Jadi walaupun simple cara penyampaian firman, kamu boleh tangkap. Kita buka dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 15. Kita pergi lompat pergi ayat 20 nanti. Ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kita bikin ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal mereka. Mengenal kamu hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang saya bilang tadi, serigala itu menyamar sebagai domba. Seperti yang dilakukan, ada tuh satu buku cerita budak tuh yang serigala menyamar sebagai nenek itu. Saya masih ingat tuh yang buku budak-budak tuh. Nah begitulah ilustrasi dia. Seperti yang kamu tahu tuh yang cerita saya cakap tuh, yang budak-budak tadi kan punya buku cerita. Masa saya dari Jakarta tuh, saya pernah tuh baca tuh buku. Saya teringat, oh jadi yang memberi ilham sama ini orang sebenarnya bukan dari Tuhan, dari roh jahat. Sebab dari itulah begitu. Itu serigala menyamar sebagai nenek, sebab dia mau makan tuh budak. Tapi sebenarnya itu nenek sudah mati. Nah begitu. Seperti di sini, seperti setiap tempat beribadah, pura-pura jadi domba yang baik, mendengar cakap hamba Tuhan. Sekali di luar berhabis mencari cara macam mana kasih jatuh tuh satu orang tuh. Macam mana kasih jatuh dia tuh, berhabis menjatuhkan hamba Tuhan, mencari cara.
sebab tidak mau dipandang rendah orang. Nah, itu tandanya serigala tuh, serigala yang buas, tapi menyamar menjadi domba yang baik. Bisa kamu bertanya jemaat Tuhan? Sekarang makin serius loh. Dia makin serius loh, setahu kamu. Saya pun susah mau berkata-kata, sebab hanya di dalam alam roh saja baru boleh paham. Sebab kata-kata manusia ini sangat terbatas tahu. Kamu tidak boleh ungkap apa yang terjadi di dalam alam roh. Walaupun kamu ungkap, tapi imajinasi manusia itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Sedangkan keindahan surga pun manusia tidak dapat imagine, tidak dapat membayangkan betapa indahnya surga itu. Ingat jemaat Tuhan, peperangan belum selesai. Kita kena berhabis berdoa. Kita kena buka pintu perang api itu di negara Sabah ini. Kalau di Malaysia kita tidak dapat, Sabah pun bersyukurlah jemaat Tuhan. Belum cukup jemaat Tuhan. Jangan pernah merasa cukup. Keluarga kita banyak lagi yang belum bertobat. Kamu sudah mau tembirang sama kamu punya keluarga. Saya percaya Tuhan, Bah. Saya penuh Roh Kudus. Kalau kau penuh Roh Kudus, utarakan kebenaran firman itu dalam kamu punya keluarga. Kasih tahu mana yang betul dan mana yang tidak betul. Bawa, dorong dalam alam roh. Tapi bukan saja di dalam perkataan, tapi bawa dorong di dalam doa. Kenapa begitu? Kamu tengok, kenapa saya cakap bawa dalam doa? Kamu tengok di sini banyak juga, walaupun gembala sidang tidak ada di sini, tapi roh itu pandai datang. Itu roh hamba Tuhan, kamu pandai nampak. Kadang-kadang dalam mimpi, kadang-kadang bilang macam kamu mau buat salah sudah kan, terus macam kamu dengar suara. Itu bukan dia sebenarnya, tapi itu roh dia sentiasa berdoa, bersekutu dengan Tuhan, membuatkan kamu terlihat pribadi itu, hamba Tuhan itu, kamu nampak. Betul-betul sekarang kan jemaat Tuhan, jangan terlalu banyak dalam atmosfer, karena berlawan lebih keras lagi dalam alam perang. Sebab sedikit saja yang dapat menerima peperangan yang kita alami ini. Bila kita bawa ini di luar, banyak yang tidak dapat menerima. Itulah dia cakap, itulah roh jahat cakap itu. Banyak yang disesatkan.